Halo saudaraku, apa kabarmu hari ini? Baik, ya betul. Apa kabarmu hari ini? Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa. Kalau jawabannya luar biasa, ini maksudnya luar biasa baiknya. Atau kalau saya sapa dengan sapaan yang lain, are you okay? Pasti kita akan menjawab oke. Nah, jawaban-jawaban ketika ditanyakan kabar itu seringkali terkesan sudah otomatis. Tanpa berpikir kita ditanya selalu seperti itulah jawabannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita sudah terbiasa semenjak kecil sampai kita dewasa di sekitar kita dan kita sendiri melakukan seperti itu. Ketika kita ditanya apa kabar, kita selalu menjawab baik. Bahkan seringkali kita jawab luar biasa. Kalau kita ditanya are you okay, kita akan menjawab dengan oke. Itu karena sekali lagi yang pertama kemungkinannya karena kita sudah terbiasa sehingga terkesan latah, tidak usah berpikir langsung ngomong itu. Kemungkinan yang kedua adalah karena kita itu berada di satu kebiasaan atau suatu tradisi atau budaya masyarakat Indonesia yang seringkali harus mengungkapkan hal-hal yang baik. Jadi meskipun keadaan kurang baik, kalau ditanya apa kabarmu, pasti jawabannya baik. Kalau ditanya are you okay, pasti dijawab dengan oke. Kemungkinan yang ketiga adalah karena kalau kita ditanya dan jawabannya tidak positif, itu katanya kurang beriman. Jadi untuk menyatakan bahwa kita itu beriman, iman kita kuat, kita ketika ditanya apa kabar, kita berikan jawaban yang luar biasa. Begitu jawabannya. Itu menunjukkan level iman yang sangat tinggi. Kemungkinan yang keempat adalah kita itu memberikan aura yang positif. Karena ada yang mengatakan bahwa perkataanmu yang positif itu akan kembali kepada dirimu sesuatu hal yang positif. Jadi kita membiasakan memperkatakan hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, itulah realita di dalam kehidupan kita kalau ditanya kabar. Namun sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu seringkali menghadapi masa-masa yang tidak oke. Kita pernah menghadapi masa yang tidak oke. Kita tahu bahwa kita itu tinggal di dunia yang fana. Keadaan selalu berubah dari malam jadi pagi, pagi siang, siang jadi sore, sore menjadi malam. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita menghadapi musim-musim kehidupan. Kadang kita menghadapi musim dingin, kadang kita menghadapi musim panas. Kita pun menghadapi masa-masa, kadang kita menghadapi masa panen, kadang kita menghadapi masa paceklik. Dalam kitab Amsal juga diceritakan di Amsal 3, khususnya 3-5, itu bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada masa tertawa, ada masa menangis. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu senang, ada waktu sedih. Itu adalah catatan-catatan Alkitab bahwa manusia memang wajar tidak selamanya berada dalam situasi yang oke. Bahkan kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, dari manusia pertama Adam
Adam pernah mengalami masa-masa yang tidak oke, yakni pada saat dia jatuh ke dalam dosa, dia mengalami ketakutan, dia cemas, dia khawatir, sehingga dia bersembunyi. Anaknya Kain juga dia pernah mengalami masa-masa yang tidak oke ketika persembahannya tidak diterima, dan dia membunuh adiknya sehingga dia tambah tidak oke lagi. Keturunan generasi berikutnya, Nuh misalnya, Nuh itu juga mengalami masa-masa tidak oke ketika dia harus membuat kapal padahal tidak hujan deras. Sesudahnya juga dia mengalami masa-masa yang tidak oke. Keturunan berikutnya, misalnya sampai Abraham juga mengalami masa-masa yang tidak oke. Padahal Abraham dicatat oleh Alkitab adalah orang yang sangat kuat imannya. Toh Alkitab secara jujur mencatat bahwa Abraham seringkali menghadapi masa-masa yang not okay. Demikian juga Ishak mengalami masa-masa not okay. Yakub, Yusuf, apalagi Yusuf, keadaan not okay-nya cukup panjang di dalam sepanjang kehidupan yang dia jalani. Terus sampai Raja Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh bangsa Israel yaitu bangsa Filistin, Goliat dipuja-puja. Kemudian Goliat pun sudah dilantik menjadi raja. Toh keadaannya tidak otomatis menjadi oke. Dia menghadapi persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan, yang menyebabkan dia dalam kondisi yang tidak oke. Kalau kita baca tulisan-tulisan Daud di Mazmur, seringkali dia berteriak kepada Tuhan. Contohnya Mazmur 94 ayat 6. Mazmur mencatat, ketika aku takut, aku berseru kepada Tuhan. Generasi berikutnya seperti Yosafat. Yosafat ketika mengalahkan banyak bangsa di situ, pada suatu hari dia pun dalam keadaan tertekan. Keadaan yang takut, sehingga dia bersembunyi, dan dia, Alkitab mencatat, dia mengatakan begini, pada waktu aku takut, aku memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Generasi-generasi yang datang di dunia ini silih berganti, dan banyak catatan-catatan Alkitab yang menyatakan bahwa dalam masa kehidupan mereka seringkali menghadapi situasi yang tidak oke. Sampai perjanjian baru, sampai zaman Paulus, terus turun-temurun. Sampai pada hari ini, sampai saya berbicara pada saat ini, diri saya sendiri dan banyak orang di sekitarnya, apalagi saat pandemi ini, menghadapi situasi, menghadapi kondisi yang not okay. Not okay di sini adalah situasi yang tidak mengenakan, bisa berupa ketakutan, bisa berupa rasa cemas, khawatir, sakit, sedih, menderita, letih lesu, berbeban berat, berkekurangan, perasaan tersingkirkan, rasa bersalah, stres, depresi, dan sebagainya. Itu baiklah kita istilahkan sebagai situasi yang not okay. Menurut saya, keadaan manusia yang not okay itu adalah realitas yang paling realistis. Sehingga apabila kita atau siapapun dari kita itu dalam keadaan not okay, mestinya kita bisa berkata, it's okay to not be okay. Meskipun masyarakat kita itu menganut paham it's not okay to not be okay, atau it's okay to be okay. Tapi sekali lagi, melihat
realitas bahwa keadaan terutama akhir-akhir ini banyak orang yang sedang mengalami situasi kondisi not okay, maka kita perlu mempelajari karena kita harus memberikan respons yang benar. Bagaimana respons kita terhadap situasi kondisi yang kita hadapi itu menentukan hasilnya, menentukan posisi kita, menentukan situasi kita berikutnya. Jadi respons yang tepat, respons yang benar itu sangat penting, terutama saat-saat kita menghadapi situasi kondisi not okay. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari satu tokoh yang memiliki respons yang tidak pernah salah. Satu tokoh yang sangat kita hormati, satu tokoh yang bisa kita teladani, bahkan harus kita teladani. Kita ikuti cara berpikirnya, kita ikuti cara hidupnya, kita teladani untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tokoh ini bernama Yesus Kristus, yang pada saat ini kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dirinya, di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus pernah menghadapi situasi kondisi yang not okay, terutama pada waktu detik-detik menjelang ditangkap, untuk dianiaya, untuk dihakimi di pengadilan yang tidak adil, untuk divonis mati di atas kayu salib. Detik-detik menjelang itulah Tuhan Yesus dalam posisi, dalam kondisi yang tidak oke. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dalam posisi yang tidak oke? Kita bisa belajar dari kitab Matius 26 khususnya ayat 36 sampai dengan 39. Di situ kita bisa menemukan 3 hal yang bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, dan ini penting, ya, langkah pertama ini penting. Pertama adalah Tuhan Yesus mengakui keadaannya yang tidak oke. Tuhan Yesus mengatakan, aku dalam keadaan yang tidak oke. Aku keadaannya sangat takut, sangat cemas, sangat tertekan. Bahkan Lukas 22 ayat 44 itu menggambarkan dengan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan ketakutan yang begitu dalam. Maka Tuhan Yesus sampai mengeluarkan seperti keringat butir-butir air yang berwarna merah. Ada cerita yang pernah saya baca bahwa butiran-butiran yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus yang berwarna merah itu adalah sebenarnya darah yang keluar dari pori-pori kulit. Karena situasi yang sangat tertekan, situasi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat stres, sampai pembuluh darah yang ada di permukaan kulit itu pecah, sehingga muncullah butiran-butiran berwarna merah. Ya, kembali lagi, dalam situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus mengakui keadaannya, bahwa Tuhan Yesus saat itu tidak oke. Yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus menyatakan keinginan hatinya, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu. Jadi pengen bahwa janganlah penderitaan itu dihadapi, kalau bisa tidak usah melalui penderitaan.
Itu keinginan hatinya disampaikan kepada bapaknya. Kalau tadi yang pertama menyatakan keadaannya secara jujur bahwa keadaannya tidak oke, itu penting. Yang kedua, ini lebih penting, yaitu meminta kepada Tuhan di surga, meminta kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga menolong, supaya kita bisa melewati, tidak menghadapi masa-masa yang oke. Kita punya solusi pada waktu kita tidak oke. Apa keinginan hati kita? Contoh, kalau kita tidak oke karena sedang sakit, kita akui, Tuhan, Bapa di surga, saya sedang sakit. Kemudian kita nyatakan keinginan hati kita, aku ingin sembuh Tuhan, tolonglah aku, pulihkanlah kesehatanku. Demikian juga ketika kita punya masalah, kita akui kepada Bapa di surga sebagai langkah pertama yang penting. Bapak, aku sedang punya masalah yang berat bagiku. Kemudian kita langkah kedua yang lebih penting. Bapak, tolonglah aku, berikanlah solusi, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, kreativitas untuk bisa keluar dari persoalan ini. Yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Langkah ketiga ini adalah langkah yang paling penting, yaitu menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, menyerahkan segala kenot-okean kita itu kepada Bapa di surga. Nah, hari ini kita sudah belajar memberikan respons bagaimana ketika kita dalam keadaan yang tidak oke. Yang pertama, kita mengakui keadaan kita yang tidak oke. Yang kedua, kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menyerahkan rancangan Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi, kemauan Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ada beberapa alasan, banyak sekali. Beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, karena Tuhan itu Tuhan yang Alfa dan Omega. Tuhan itu mengetahui masa-masa sebelum kita, hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, abad lalu. Tuhan mengetahui. Hari ini juga Tuhan mengetahui keadaan kita. Besok, lusa, seminggu kemudian, bulan depan, tahun depan, abad depan, Tuhan juga menguasai. Maha tahu Tuhan itu. Sehingga kita yang pengetahuannya terbatas, lebih baik kita menyerahkan kepada Tuhan yang maha tidak terbatas, Tuhan yang Alfa dan Omega. Yang kedua, kita memegang janji Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, biarlah Tuhan juga ikut kita serahkan segala persoalan kenot-okean kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, kita harus bersikap seperti domba yang baik. Gembala yang baik pasti tahu jalan yang terbaik. Kita sebagai domba tidak perlu tahu masa yang akan datang, tidak perlu tahu mana jalan yang terbaik. Tugas kita hanyalah mengikuti pimpinan, bimbingan sang gembala yang baik.
tanpa kita mengetahui apa-apa. Yang penting kita taat, kita setia, kita ikuti langkah-langkah kemana gembala membawa kita. Yang keempat, kita tahu Tuhan itu adalah pemelihara kita. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Dia memelihara kita dengan sempurna. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Marilah kepadaku hai kamu yang tidak oke. Aku akan memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Atau dalam kitab Petrus dikatakan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu not okay, sebab akulah Tuhan yang memelihara engkau. Yang terakhir, misalnya di Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Tuhan adalah Kristus. Dia ada di surga untuk memulihkan segala sesuatu. Kalau Tuhan itu saat ini ada di surga, itu sedang memulihkan segala sesuatu. Berarti Tuhan juga sedang memulihkan kita. Kita yang keadaan tidak oke dipulihkan menjadi oke. Hari oke? Oke kan? Kalau kita hari ini atau pada suatu saat nanti menghadapi situasi yang tidak oke, sekali lagi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan, respons Tuhan Yesus ketika menghadapi keadaan yang tidak oke. Saya ulang, yang pertama, ini yang paling penting, kita mengakui bahwa kita tidak oke. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan saya sedang tidak oke. Yang kedua yang lebih penting, yaitu kita menyatakan keinginan kita. Bapa yang baik, aku ingin dalam keadaan yang lebih baik. Bapa yang baik, tolonglah aku, berikanlah aku solusi. Pulihkanlah keadaanku. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, penuh semangat. Selalu semangat di dalam berkat. Tuhan Yesus memberkati.